Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Ketua Komisi 1 DPR RI, Bapak Utut Adianto. Yang saya hormati para Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Bapak Anton Sukartono dan Bapak Dep Akbar Syah. Yang saya hormati para Ketua Fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono, yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksda TNI Erwin, dan seluruh peserta rapat yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, karunia, dan ridhonya pada hari ini, kita dapat hadir untuk mengikuti rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Panglima TNI dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Budi Satrio Jiwandono. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa sudah lebih dari 20 tahun sejak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ditetapkan, belum pernah dilakukan revisi atau perubahan. Dalam menghadapi berbagai ancaman, diharapkan TNI semakin responsif sesuai dinamika lingkungan strategis yang dihadapi, seperti potensi konflik di Laut Natuna Utara, konflik vertikal di wilayah Indonesia, dinamika politik dalam negeri seperti pesta demokrasi pemilu tahun 2024 yang lalu, kemudian ancaman konflik horizontal dan potensi ancaman bencana. Selain itu, TNI telah banyak berkiprah dalam misi perdamaian dunia, berbagai kerjasama luar negeri dan diplomasi militer. TNI juga melaksanakan penguatan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperjelas batasan peran TNI dalam negosiasi bilateral dan multilateral. Dalam pelaksanaan tugas, TNI secara bertahap harus mampu melaksanakan secara integratif untuk dapat mengintegrasikan sistem pertahanan terpadu melalui network-centric warfare system. TNI harus mampu mengantisipasi perang multidimensional, khususnya di dunia maya. Selanjutnya, TNI bersama kementerian lembaga lainnya harus dapat menghadapi berbagai skenario situasi kontingensi. Penguatan koordinasi yang semakin baik antara TNI dengan Kementerian Pertahanan dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur. TNI mendukung kemandirian alutsista secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan dari produk luar negeri dalam hal pengadaan alutsista, perlengkapan, dan peralatan. Selain itu, TNI dituntut untuk adaptif menghadapi dinamika yang terjadi, yakni mendorong peningkatan pembinaan teritorial untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa. TNI diharapkan mampu menghadapi setiap bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Modernisasi TNI, baik berupa pengadaan alutsista berteknologi terkini maupun piranti lunak, secara bertahap dapat menjawab segala ancaman dan gangguan yang nyata maupun yang dipersepsikan. Hal ini tentunya berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan selaku pemangku kepentingan dalam kebijakan strategis terkait alat peralatan pertahanan dan keamanan. Selain itu, dengan kompleksitas yang dihadapi bangsa saat ini, peran TNI sebagai aparatur negara dapat menjawab permasalahan yang terjadi, diantaranya dengan penyelarasan doktrin TNI yang diikuti doktrin angkatan. Penguatan sistem pemantauan ancaman berbasis intelijen strategis serta reorganisasi struktur di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan agar lebih adaptif terhadap ancaman asimetris dan multidimensional. Sejak ditetapkannya Undang-Undang TNI tahun 2004, lingkungan operasi
TNI telah banyak berubah. Banyak dinamika yang terjadi dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis, adanya perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan politik negara, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta organisasi dan kelembagaan sehingga memerlukan penyesuaian TNI. Undang-undang TNI yang berlaku saat ini diharapkan sebagai bagian dari semangat reformasi TNI dengan harapan menjadikan TNI semakin profesional, yakni well-trained, dilatih dengan baik, well-equipped, dilengkapi dengan baik, well-organized, diorganisasi dengan baik, dan well-paid, dibiayai dengan baik. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjadi payung hukum TNI sebagai alat negara dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan negara dinilai sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam mengimplementasikan norma dasar kebijakan dan keputusan politik negara. Beberapa perubahan yang akan dilaksanakan diantaranya memperluas peran masing-masing matra dalam konsep trimatra terpadu, memperkuat peran intelijen strategis dalam pengambilan keputusan militer dan kesiapan operasional, berbasis skenario ancaman global. Selain itu, ketentuan beberapa frase sudah tidak sesuai digunakan dan perlu adanya penyempurnaan editorial di berbagai pasal karena berkaitan erat dengan tugas pokok TNI. Kami sampaikan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah dibahas sejak tahun 2010 hingga kurun waktu sampai dengan tahun 2024 RUU TNI tidak masuk dalam daftar prolegnas RUU prioritas. Namun demikian, TNI menyambut baik dimasukkannya kembali revisi Undang-Undang tentang TNI untuk dapat mewadahi berbagai persoalan yang terjadi saat ini dan masa mendatang terkait ancaman cyber, nubika, serta ancaman dari ruang angkasa. Selain itu, TNI sebagai tentara rakyat yang lahir dari rakyat hadir untuk dapat mendukung program Astacita, diantaranya adalah program ketahanan pangan dan makan siang bergizi sebagai program prioritas pemerintah. Berdasarkan hasil rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 pada tanggal 18 Februari 2025 bahwa DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi program legislasi nasional prioritas tahun 2025. Hal ini menjadi penyemangat TNI dan TNI memandang perlu adanya penyempurnaan dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait dengan kedudukan pada aspek pembinaan dan penggunaan kekuatan. Tugas pokok TNI dan tugas angkatan disesuaikan dengan dinamika ancaman serta menegaskan batasan peran untuk menghindari duplikasi dengan lembaga lain. Dalam menghadapi ancaman non-militer, TNI memiliki konsep penempatan prajurit TNI aktif di kementerian lembaga di luar bidang pertahanan. TNI memandang bahwa prinsip supremasi sipil adalah elemen fundamental dalam negara demokrasi yang harus dijaga dengan memastikan adanya pemisahan yang jelas antara militer dan sipil. TNI berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya. Di sisi lain, usia harapan hidup rata-rata rakyat Indonesia yang semakin meningkat berdampak pada masa usia pensiun berikut ketentuan peralihannya. Adapun relevansi batas usia pensiun, TNI tetap konsisten mempertahankan keseimbangan antara kesiapan tempur dengan regenerasi kepemimpinan. TNI menilai bahwa kesejahteraan karir prajurit dan pengembangan karir harus berjalan seimbang antara kepastian jenjang karir bagi prajurit muda dan manfaat bagi prajurit senior.
terkait dengan transisi prajurit purnawirawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, memungkinkan prajurit pensiun untuk berkarir sebagai ASN sesuai keahliannya. Hal tersebut menjadi prioritas TNI dalam menjawab berbagai permasalahan saat ini dan masa mendatang. Keputusan ini dibuat berdasarkan analisis berbasis data yang mempertimbangkan kebutuhan operasional, kesejahteraan prajurit, kebutuhan organisasi, serta dampaknya pada APBN 2025-2030. Hadirin yang saya hormati, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tingkat Mabes TNI dimulai tahun 2010 sampai dengan 2015, yang ditindaklanjuti dengan Surat Panglima TNI kepada Menhan tanggal 23 Februari 2015. Tahun 2015, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masuk dalam daftar program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang tahun 2015-2019 pada nomor urut 11 yang ditetapkan dengan keputusan DPR RI tentang Prolegnas tahun 2015-2019. Namun, mulai tahun 2015 sampai dengan berakhirnya periode DPR RI tahun 2019, RUU TNI tidak pernah dibahas di DPR RI. Tahun 2020, RUU TNI masuk dalam daftar Prolegnas tahun 2020-2024 tercantum pada nomor urut 127 sebagaimana ditetapkan dengan keputusan DPR RI tentang Prolegnas tahun 2020-2024. Kemudian RUU TNI masuk dalam prioritas tahun 2020 yang tercantum dalam nomor urut 24, namun tidak sempat dibahas dalam tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024, RUU TNI tidak masuk dalam daftar Prolegnas RUU prioritas. Tahun 2024, Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI diusulkan atas inisiatif DPR RI dan disahkan melalui rapat paripurna DPR RI pada tanggal 28 Mei 2024 di Gedung Nusantara II, Senayan. Inisiatif ini mengusulkan perubahan dua pasal, yaitu pasal 27, 47 tentang penempatan prajurit TNI aktif di kementerian, lembaga, dan pasal 53 tentang perubahan usia pensiun prajurit TNI. Draft RUU inisiatif dari DPR RI tersebut disampaikan kepada pemerintah dengan surat Ketua DPR RI tanggal 28 Mei 2024 tentang penyampaian RUU usul DPR RI mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk ditindaklanjuti dengan penyusunan DIM dan NASMIK. Kemudian pemerintah menunjuk Menko Polhukam RI sebagai leading sektor dalam penyusunan DIM RUU TNI dan DIM RUU Polri. Melalui surat Menseknek tanggal 24 Juni 2024 tentang penyusunan daftar inventarisasi masalah RUU TNI. Dalam proses pembahasan perubahan RUU TNI, usul inisiatif DPR, TNI memandang perlu adanya penyempurnaan dan penambahan pasal dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam perjalanannya, pembahasan penyusunan DIM RUU TNI di Menko Polhukam tidak dapat diselesaikan tahun 2024. Berdasarkan keputusan DPR RI tanggal 19 November 2024 tentang program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2025 dan program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang tahun 2025-2029, perubahan RUU TNI masuk dalam Prolegnas tahun 2025-2029. Tanggal 7 Februari 2025, Menteri Pertahanan Republik Indonesia mengajukan surat kepada Ketua Komisi 1 DPR RI dengan surat nomor B 244M2 2025 tentang permohonan pembahasan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai berikut.
Yang pertama, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tercantum dalam daftar program legislasi nasional rancangan undang-undang jangka menengah tahun 2025-2029 pada urutan kedua. Yang menjadi pemrakarsa adalah DPR, sehingga naskah akademik dan RUU disiapkan oleh DPR. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Komisi 1 DPR RI untuk mengagendakan pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2025, terlampir draft RUU beserta penjelasannya dan naskah akademik. Tanggal 18 Februari 2025, DPR RI secara resmi menyetujui revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk masuk dalam daftar program legislasi nasional prioritas 2025 berdasarkan rapat paripurna. DPR juga menyepakati bahwa Komisi 1 DPR ditugaskan membahas RUU TNI. Untuk pembahasan RUU perubahan Undang-Undang TNI di Komisi 1 DPR RI, Kemhan dan TNI melakukan rapat pembahasan terhadap RUU perubahan Undang-Undang TNI pada tanggal 4 Maret 2025 dengan dipimpin Sekjen Kemhan. Hasil perubahan berupa perubahan 3 pasal dalam RUU TNI yaitu pasal 3, pasal 47 dan pasal 53. Pada tanggal 11 Maret 2025, tim teknis penyusunan RUU TNI mengadakan rapat dalam rangka persiapan pembahasan perubahan Undang-Undang TNI di Komisi 1 dengan hasil pembahasan berupa perubahan 7 pasal dalam RUU TNI yaitu pasal 3, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 47, pasal 53 dan penambahan pasal 2 tentang ketentuan peralihan mengenai pengaturan pasal 53 sebagai berikut. A. Perubahan pasal 3 tentang kedudukan. B. Perubahan pasal 7 tentang tugas TNI. C. Perubahan pasal 8 tentang tugas TNI Angkatan Darat. D. Perubahan pasal 9 tentang tugas TNI Angkatan Laut. E. Perubahan pasal 10 tentang tugas TNI Angkatan Udara. F. Perubahan pasal 47 tentang penempatan prajurit TNI di kementerian dan lembaga. G. Perubahan pasal 53 tentang batas usia pensiun. H. Penambahan pasal 2 tentang ketentuan peralihan mengenai pengaturan pasal 53. Bapak Ketua Komisi 1 DPR RI, para Wakil Ketua Komisi serta seluruh anggota Komisi 1 dan hadirin sekalian yang saya hormati. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait tanggapan TNI tentang RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, serta menyertai setiap langkah pengabdian kita demi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya salam kebajikan. Terima kasih Bapak Panglima. Selanjutnya apabila diperlukan para kepala staf, saya persilahkan. Kalau diperlukan. Ya. Cukup Pak. Cukup. Pak Kasau cukup. Pak Kasal cukup. Ibu Bapak, dari paparan tadi ada slide nomor 3. Tolong tadi nomor 3 kalau bisa. Ini ada konsep prinsip supremasi sipil masih yang nomor 1. Jadi tetap kita tidak menjadi negara militer seperti yang kebanyakan ditakuti oleh orang. Ini jadi bagian yang tidak terpisahkan dalam notulen rapat kita.